أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih juga berada di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, menguatkan juga tenaga kita, fisik kita dan rohani kita untuk melaksanakan bulan Ramadan sehingga kita bisa melewatinya dengan penuh banyak ibadah dan penuh dengan ketaatan dan keberkahan. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas tafsir surah Al-Kautsar. Pak Zainal baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kautsar adalah surah yang sangat terkenal dan surah yang sangat sering kita baca di dalam salat-salat kita. Salah satunya karena pendeknya surah ini. Surah Al-Kautsar ada yang mengatakan adalah surah Madaniyah. Surah turun setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi ada juga yang mengatakan surah Al-Kautsar itu adalah Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Baik, anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan surah Al-Kautsar disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Demikian juga Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Hadisnya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Adapun lafaz yang akan saya baca adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, ya, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami, fil masjid, di masjid, maka idh aghfa ighfa'atan, tiba-tiba beliau seperti orang pingsan, ya, tak sadarkan diri. Itu memang menjadi kebiasaan Rasul kalau mendapatkan wahyu, ya seperti itu keadaannya. Tiba-tiba nggak sadar, ya, tiba-tiba seperti pingsan, ya. Kemudian nggak lama kemudian bangun. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Dan anehnya ketika diangkat kepalanya atau beliau mengangkat kepala beliau, mutabassiman, dalam keadaan tersenyum. Jadi kalau berkenaan dengan kehancuran di akhir zaman, beliau, ya, mukanya memperlihatkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi di kali ini ketika beliau dapat wahyu, ya, dalam keadaan tersenyum. Qulna, kita berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya Rasulullah,
ma adhakaka, ya, ma adhakaka, apa yang bikin engkau tersenyum wahai Rasul? Ya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang bikin engkau tersenyum? Qol, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, laqad unzilat alayya anifan suratun, baru saja tadi turun surat kepada saya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqara'a, kemudian beliau pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Nanti disebutkan al-kautsar itu artinya apa? Fasholli li rabbika wanhar, maka ya salatlah untuk Rabbmu, dirikanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu adalah orang yang terputus. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Setelah itu Nabi bertanya sama sahabatnya, qala summa qala atadruna mal kautsar. Kamu tahu enggak? Kalian tahu enggak apa al-kautsar? Ya. Jadi ketika Allah berfirman inna a'tainakal kautsar, kalian tahu enggak apa itu al-kautsar? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kita pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi memang kebiasaan para sahabat kalau mereka enggak paham, enggak tahu, maka mereka pun berkata, ya Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi ketika Rasul masih hidup, ya para sahabat berkata seperti itu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi di zaman kita, kalau kita nggak tahu sesuatu, maka ucapkanlah Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, fa innahu nahrun. Ketahuilah al-kautsar itu adalah sebuah sungai. Wa'adanihi Rabbi azza wa jalla, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadaku nanti pada hari kiamat. Alaihi khairun katsir. Di al-kautsar itu banyak sekali kebaikannya. Wa khaudun, yaitu adalah sebuah telaga, ya, sebuah danau, sebuah telaga. Taridu alaihi ummati, yang umatku nanti akan mendatangi telaga ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di hadis ini anak-anakku sekalian yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menerangkan kepada kita al-kautsar itu adalah telaganya Rasul. Jadi menjadi kekhususan para nabi itu punya telaga masing-masing. Nah, para nabi ini nanti, ya, ini telaganya ini didatangi oleh umatnya, oleh setiap umatnya. Nah, termasuk kita akan mendatangi haudnya, akan mendatangi telaganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa ciri khasnya telaganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya. Aniyatuhu adadun nujumi fis sama. Jumlah gelasnya, ya, gelas untuk meminumnya itu jumlahnya adalah adadun nujumi fis sama, jumlahnya sebanyak seperti bintang di langit. Kalian bisa nggak ngitung bintang di langit? Nggak bisa. Saking banyaknya, maka kalian nggak bisa menghitung bintang di langit. Nah, sedemikian juga banyaknya gelas-gelas yang ada di telaganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fayukhtalajul abdu minhum. Ternyata ada di antara umatnya yang nggak bisa minum. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk. Ya. Jadi ada orang atau umat ini yang terhalau, ya, nggak bisa mendatangi al-kautsar ini, nggak bisa mendatangi telaga ini, nggak bisa meminum airnya, ya. Tiba-tiba tersingkir, setiap kali mendekat tersingkir, setiap kali mendekat tersingkir. Ya. Nah, ini dalam kesempatan lain insya Allah kita sampaikan siapa orang-orang yang tersingkir dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa meminumnya. Ya. Kita berharap orang-orang yang bisa meminum telaga Nabi, ya. Telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabbi innahu min ummati, ya Allah, itu umatku. Kenapa nggak bisa meminum, nggak bisa mendekat telagaku? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak, sesungguhnya engkau nggak tahu wahai Muhammad apa yang terjadi terhadap umatmu setelah meninggalmu, ya. Jadi Nabi itu melihat umatnya nggak bisa minum telaganya. Nabi bela, ya Allah itu umatku, kenapa nggak bisa minum, nggak bisa mendekat, ya. Kemudian dikatakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu karena ya ada penyebabnya, ya ada penyebabnya. Salah satunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ketika ditanya seperti itu, Allah berfirman, karena engkau nggak tahu apa yang terjadi kepada umatmu setelah engkau meninggal. Jadi apa, anak-anakku sekalian yang semua dimakan oleh Allah, ya, di antara orang yang tidak bisa mendekat telaganya Nabi itu adalah orang yang suka beribadah tapi ibadahnya nggak dicontohkan Nabi. Itu yang disebut dengan amalan bid'ah, ya. Kalau amalan yang dilakukan Nabi itu namanya amalan sunnah. Nah ini ya, dia sukanya melakukan amalan yang nggak dicontoh sama Nabi. Nabi nggak lakukan, dia melakukan sendiri. Ya, bikin ibadah-ibadah sendiri, bikin ibadah buatan. Nah ini yang dia tidak akan dapat naungan, tidak dapat ya meminum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kapan-kapan disampaikanlah ya siapa orang-orang yang tidak bisa meminum. Salah satunya yang murtad dari agama Islam, ya nggak akan bisa minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini dalam riwayat yang lain ya, masih hadis Anas bin Malik berbicara tentang Al-Kautsar. Dakhaltul jannah, saya pernah masuk surga. Fa idza ana binahrin, ketika saya di sebuah sungai. Sungai yang ada di surga. Hafatahu khiyamul lu'lu, ya. Samping kanan kirinya itu adalah permata. Jadi kamu jangan bayangin seperti kali yang ada di belakang sekolah kita ya. Kanan kirinya rumput, kanan kirinya lumpur, ya. Kanan kirinya tanah-tanah yang enggak beraturan, ya. Itu sungai di dunia. Kemudian apa? Ya. Ini adalah sungai yang kata Nabi kanan kirinya adalah mutiara. Ya Allah, bayangin kita cari mutiara satu aja susah, ya. Apalagi suruh beli kan mahal sekali. Tapi ini sungai kanan kirinya mutiara. Ya, dalam riwayat yang lain adalah emas. Fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma. Kemudian saya pegang airnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza miskun azfar. Ternyata itu adalah sebuah miskun azfar. Ya. Seperti apa ya? Minyak wangi atau sebuah ya, sesuatu yang sangat wangi. Qultu ma hadza ya Jibril. Nabi bertanya sama malaikat Jibril. Ini apa wahai malaikat Jibril? Ya. Ini sungainya menakjubkan sekali seperti ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa kata malaikat Jibril? Beliau berkata, hadzal kautsar. Inilah sungai Al-Kautsar. Inilah yang disebut dengan Al-Kautsar. Alladzi a'taqahu Allah, yang Allah berikan kepada engkau. Baik. Riwayat yang lain. Riwayat Muslim juga dari Anas bin Malik yang berbicara tentang Al-Kautsar ini. Ataitu ala nahrin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah mendatangi sebuah sungai, ya, sungai di surga. Ternyata samping kanan kirinya adalah permata. Saya berkata kepada Rasulullah, apa ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril pun berkata, ini adalah Al-Kautsar. Dalam riwayat yang lain, huwa nahrun fil jannah, itu adalah sungai yang ada di surga. A'tanihi rabbi, yang Allah berikan kepadaku. Lahu asyaddu bayadan minal laban. Warnanya lebih putih dari susu. Ya, ini Al-Kautsar. Ternyata lebih putih dari susu. Masya Allah. Kita berpikir minuman yang paling enak itu susu ya. Kenapa? Karena putihnya itu bagus. Putihnya itu menggoda kita untuk meminumnya. Itu susu. Ya, jadi memang kalau berbicara tentang warna putih minuman yang paling menakjubkan dan paling enak di muka bumi ini ya susu.
Tapi kata Nabi, ya, itu warnanya putihnya lebih putih daripada susu. Rasanya bagaimana? Wa akhla minal asal. Lebih manis dari madu. Itu rasanya. Kita berpikir kalau itu madu. Ternyata nanti di hari kiamat, ya, di Al-Kausar ini minuman yang paling enak itu, ya, paling manis itu adalah Al-Kausar ini. Karena manisnya lebih manis daripada susu. Ya, lebih manis daripada madu. Fihi tuyurun. Di dalamnya kanan kirinya ada burung-burung. Wah, ini menandakan bahwasanya indah sekali ini sungai. Ya. Jadi kalau kamu lihat misalkan ya ada sungai, airnya gemercik, putih, bersih, ya wangi, ya. Kemudian apa? Kanan kirinya ada burung. Wah, indah. Nah, ini juga sama, kanan kirinya ada burung. Dan burung ini fihi tuyurun a'naquha ka'anaqil jazur. Lehernya seperti leher onta. Berarti gede-gede banget ya. Wah, apa namanya? Burungnya. Dan ini burungnya ya nggak galak, nggak apa namanya, nggak mengganggu kita. Ini namanya juga telaga Al-Kausar, ya, atau sungai Al-Kausar. Coba bayangin, indah sekali kayaknya, ya, indah sekali. Dan Al-Kausar ini minumannya atau sungainya atau airnya bisa langsung diminum. Dan tidak ada istilah dimasak dulu, tidak ada. Ya, langsung diminum. Ya. Kemudian apa? Dalam riwayat yang lain, ya, yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu ada yang menafsirkan adalah al-khairul katsir, adalah kebaikan yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu tafsirnya banyak, ada yang mengatakan telaga, ada yang mengatakan sungai yang punya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan khairun katsir, itu artinya adalah kebaikan yang banyak. Ya, intinya itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena ya yang namanya kebaikan yang banyak salah satunya adalah ya sungai Al-Kautsar. Baik, dalam riwayat yang lain ya, itu kanan kirinya itu adalah bukan mutiara tapi emas. Ya, kanan kirinya emas. Kemudian apa? Sama, ya, bayadun minal laban, lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, ya. Dan apa? Dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak yang paling wangi. Baik. Jadi Allah memberikan Al-Kautsar ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Allah berfirman, setelah diberikan Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah, berkorbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat, ya, ini diperintahkan kita harus ikhlas karena Allah, jangan karena yang lain. Termasuk salat tarawih, ya, itu ikhlaskan karena Allah, dan jangan cari yang paling ringan. Kadang-kadang anak-anak itu banyak yang salatnya yang paling pendek aja deh. Baik, ikhwan fillah, ya, anak-anakku sekalian, perlu diketahui di bulan Ramadan ini ada 2 jihad. Jihad siang, jihad malam. Dikatakan oleh para ulama, ya, 2 jihad siang dan jihad malam. Apa itu jihad siang? Jihad siang adalah kita berjihad menahan lapar. Itu jihad siang. Adapun jihad malam, apa itu jihad malam? Ya, jadi kalau siang itu jihad labar, ya, bersabar untuk menahan lapar. Kalau jihadnya malam adalah bersabar untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan tarawih. Jadi kalau yang imamnya lama bacanya, ya, juznya lebih banyak, itu sebenarnya lebih jihad, lebih agung itu jihadnya, ya, lebih bagus. Jadi ya, jangan cari yang paling cepat, ya, apalagi nanti kalau sudah pertengahan malas-malesan sholat tarawih, itu nggak boleh. Baik, yang kedua, di samping Rasulullah disuruh untuk sholat, ya, untuk Allah, juga untuk menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, ya.
Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya, nanti di hari raya Kurban ya, kita 2 bulan lagi ya, kita juga disuruh untuk berkorban untuk Allah. Jangan berkorban untuk yang lain. Jangan berkorban untuk Nyi Roro Kidul, untuk yang menguasai Gunung Merapi, untuk yang menguasai yang lainnya. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Tafsirnya apa? Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Jadi gini, ini di sini tafsirnya banyak. Intinya salah satunya gini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu anak laki-laki beliau meninggal. Jadi memang Rasulullah itu kan punya anak laki-laki 3. Ya, punya anak laki-laki 3. Nah, tiga-tiganya meninggal ketika Rasul masih hidup. Dan tiga-tiganya meninggal ketika masih kecil. Punya anak perempuan 4, punya anak laki-laki 3. Ya, dan kalau anak laki-laki itu biasanya meninggal, biasanya nggak punya apa? Nggak punya penerus. Ya. Makanya ya, Abu Lahab mengatakan, ya, wah, Muhammad sudah terputus. Maksudnya apa? Penerusnya terputus. Udah nggak punya anak lagi, nggak punya anak laki-laki lagi, terputus. Ya. Udah nanti kalau udah meninggal juga nggak ada lagi orang menyebut Nabi Muhammad. Nggak ada yang menyebut Muhammad. Maksudnya gitu. Ya. Dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang jimu adalah yang terputus. Kenapa? Karena sampai kapanpun Nabi Muhammad senantiasa diingat oleh manusia, nggak akan terputus. Sampai hari ini aja satu masjid itu kata Nabi Muhammad, ya, ucapan Nabi Muhammad itu disebut 10 kali. Satu masjid ketika azan, ya, bukan 10 kali, ya. Berarti 15 kali, ya. Ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah, itu satu. Pas azan berarti 2, pas qomat 1. Berarti satu masjid aja diingat, disebut di dalam masjid itu seberapa kali? Itu 3 kali. Dalam sholat sehari berarti 15 kali. Ya. Belum waktu kita sholat, setiap orang menyebutnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya apa? Ini adalah menunjukkan bahwasanya yang membenci Nabi Muhammad itu yang terputus. Adapun Nabi Muhammad tidak ada kata terputus, dan sampai hari ini nama beliau senantiasa disebut oleh orang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa meminum air telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk umat yang senantiasa istiqamah di jalannya. Semoga bermanfaat. Tafsir surah Al-Kautsar kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.